Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat BSD terkasih yang ada di Pulau Kalimantan atau di luar Pulau Kalimantan, bahkan yang ada di luar negeri atau di mana saja berada yang mengikuti program BSJD ini. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan prima. Saya Pendeta Tom Chandra, Kepala Departemen Marturia Sinode GKE. Dalam program BSJD Minggu tanggal 30 Juli 2023 akan membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan. Saya memilih dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang tertulis dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik, yang bunyinya sebagai berikut. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat BSJD yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar istilah tentang gembala, bapak gembala, ibu gembala. Nah, kata gembala sendiri bersumber dari Alkitab. Gembala dalam tradisi Timur Tengah tidak hanya mengenai pekerjaan seseorang yang mengurusi ternak seperti kambing atau domba, tapi juga mengenai sebuah tanggung jawab, kesetiaan, dan loyalitas atas apa yang dipercayakan kepadanya. Ada banyak tokoh Alkitab yang berprofesi sebagai gembala. Bahkan profesi ini sangat tua. Sebut saja Habel, anak dari Adam dan Hawa, adalah seorang gembala. Musa sebelum menjadi tokoh besar yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah seorang gembala. Ia mengembalakan kawanan domba milik mertuanya Yitro di Midian. Daud, penulis Mazmur pasal 23 ini, jauh hari sebelum menjadi raja, dia juga seorang gembala bagi kawanan domba ayahnya di Bethlehem. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus dalam pengajarannya secara terbuka menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Pada masa kini pun, sahabat BSJD, sinode tertentu masih menggunakan kata gembala untuk merujuk kepada pemimpin rohani di dalam persekutuan. Ketika kita membaca Mazmur pasal 23 ayat 1-6, banyak sarjana teologi berpendapat bahwa Mazmur ini merupakan gambaran relasi Daud dengan Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah gembalanya. Dari pagi hingga pagi, kuasa Tuhan selalu melingkupinya, menuntunnya, dan mengembalakan hidupnya. Daud bersaksi bahwa di mata Tuhan, semua hal yang ada dalam diri kita ini cukup, tidak lebih dan tidak juga kurang. Bahkan dikatakan takkan kekurangan aku. Bagi Daud, Tuhan dengan caranya sendiri pasti membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan tidak hanya menyegarkan jasmani, tapi juga menyegarkan jiwa kita. Menurut Daud, hidup yang damai sejahtera itu bukan berarti hidup tanpa pergumulan atau masalah. Hidup dalam damai sejahtera itu ditandai ketika Tuhan bertahta dalam hati kita dan kita pun hidup di dalam firman Tuhan. Sekalipun sebenarnya kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman dan menurut ukuran dunia kita akan terbenam, namun kita akan melalui lembah kekelaman itu sebab Tuhan Sang Gembala yang berjalan di depan telah membuka jalan bagi kita.
Bahkan di hadapan lawan-lawan kita, Dia tetap memelihara kita. Sahabat BSJD, namanya perjalanan, pasti ada yang ditujukan. Kemanakah sebenarnya tujuan hidup kita? Apakah mengumpulkan harta benda? Nengat dan karat dan pencuri akan mengambilnya. Apakah popularitas? Sebab semua kita ada masanya. Ada masa untuk diingat dan dilupakan. Katakanlah 1000 tahun lagi, tidak seorang pun yang mengingat kita. Atau 100 tahun sebelumnya, tidak seorang pun yang mengenal kita. Hari ini mungkin orang mengenal kita dengan baik. Kita juga mengenal mereka dengan baik. Tapi 100 tahun kemudian, siapa yang tahu? Lalu kemanakah akhirnya kita ini? Daud berkata Tuhan akan bawa kita ke rumahnya. Kita akan diam di sana sepanjang masa. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan kepada kita, saya bacakan sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ingatlah, relasi kita dengan Tuhan selama ini akan menjadi warisan terbesar kita bagi keluarga kita, bagi rekan sekerja kita, bagi generasi muda kita, bahkan bagi dunia ini. Ingatlah, kita bukan musafir yang mengembara seorang diri di muka bumi ini, bukan. Kita bukan berjuang sendiri, kita bukan hidup sendiri. Sebab kita tergembalakan, kita terurus, kita terpimpin, kita terpelihara oleh Tuhan Yesus yang adalah gembala kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan masih berkenan membangunkan kami dengan kuasa-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih melewati firman-Mu, kami boleh diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala kami yang menuntun, merawat, memelihara, menguasai kami. Sebagaimana Tuhan memimpin Daud dalam tugas tanggung jawab dalam seluruh fase hidupnya, kami percaya Tuhan juga menuntun kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu selama ini dalam hidup kami. Bukan kuat dan hebat kami, bukan juga karena pengaruh kami, tapi semata-mata karena Tuhan yang memungkinkan semuanya itu terjadi, dan kami bersyukur atas itu. Kami adalah kawanan domba, biarlah kami tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan membuka relasi. Kapanpun Tuhan selalu terbuka, Tuhan selalu hadir untuk hidup kami. Biarlah kami dikuatkan ketika menghadapi lembah kekelaman. Biarlah kami terus bersyukur dalam setiap keadaan. Bahkan ketika ke rumput yang tenang, ke air yang segar, kami tidak jumawa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk majelis sinode, majelis resort, majelis calon resort, majelis jemaat yang merupakan gembala bagi kami semua. Peliharalah mereka, tuntunlah juga mereka. Berilah akal, budi, hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, sebab tugas tanggung jawab yang banyak yang dipercayakan kepada mereka. Berilah kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Biarlah mereka menjadi contoh teladan kami yang baik. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat dimanapun berada, mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan bergumul, dalam perjalanan, bahkan saat ini masih menantikan keajaiban, menantikan kuasa Tuhan. Saya percaya sebagai Mazmur pasal 23 ini, pada waktunya Tuhan akan menolong, menopang, mengangkat, menyembuhkan, memulihkan. Saya bersyukur dan berterima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami di pusat dan daerah, agar Tuhan juga menolong mereka, sehingga melewati mereka ketertiban, keamanan, ketentraman, kemajuan, bahkan kemakmuran boleh kami rasakan. Untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik sebagai ASN dengan instansi kami masing-masing, anggota TNI Polri, kami yang sudah pensiun, kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong kami agar kami sungguh-sungguh menjadi terang dan garam
dimanapun kami berada. Kami bersyukur hari Minggu pada hari ini merupakan kesempatan yang indah untuk kami berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Berkati saudara-saudari kami yang melayani kami, berkati kami juga yang bersekutu. Biarlah Tuhan selalu berbicara kepada kami melalui persekutuan. Tuhan meneguhkan, menguatkan kami semua. Dan berterima kasih untuk saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik fisik, mental, dan spiritual. Tuntunlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, sebab Engkau adalah gembala yang baik, yang berkenan memimpin menuntun kami semua. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan nyatakan pada masa lalu, masa kini, bahkan pada masa yang akan datang. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Sahabat BSJD, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program pelayanan ini kepada semua orang. Sehingga melalui pelayanan ini, Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau mereka semua. Terima kasih, salam hangat saya.